Oke, halo. Kita ke video berikutnya. Semoga masih tetap semangat dan tidak bosan ya. Kita di materi bangun ruang sisi datar kelas 8. Yuk, bahas lagi soal ujian sekolahnya. Bangun ruang sisi datar. Kalau di kelas 9 tuh ada bangun ruang sisi lengkung. Kalau ini bangun ruang sisinya datar semuanya ya. Berarti terdiri dari bangun datar jaring-jaringnya ya. Ada yang segitiga, persegi, persegi panjang, seperti itu. Oke. Nah, pada bangun ruang sisi datar itu, teman-teman, sejatinya dia itu punya dua jenis. Ada si prisma sama limas. Udah itu toh. Prisma itu ciri-cirinya adalah dia punya alas sama tutup yang bentuknya tuh sama plak. Kalau alasnya segitiga, tutupnya segitiga. Alasnya persegi, tutupnya persegi. Gitu ya. Itu prisma. Kalau limas, dia tuh mengerucut. Jadi punya titik puncak atau semakin lancip gitu ke atas. Oke, itu perbedaannya. Jadi si kubus, si balok itu juga merupakan si prisma karena dia punya alas sama tutup bentuknya sama. Dia tuh keluarganya prisma tuh si kubus sama si balok, ya. Oke, jadi ada dua tipe prisma dan limas, ya. Kalau ditanya mengenai jumlah, ditanyakan luas permukaan. Ingat, permukaan. Permukaan itu adalah kalian ibaratkan si bangun datar itu kamu buka. Itu kan kelihatan tuh permukaannya, jaring-jaringnya kelihatan. Dia terdiri dari beberapa susunan bangun datar toh. Nah, ada bangun datar perseginya sebanyak misal 6 kali, atau persegi panjangnya sebanyak 4 kali. Nah, itu nanti diidentifikasi. Jadi secara konsep, luas permukaan itu adalah jumlah semua luas bangun datar yang menutupinya. Gitu ya. Oke, kita latihan. Jadi, ada selembar triplek berukuran 60 cm x 60. Nah, triplek itu 60 x 60 berarti bentuknya apa? Bangun datar apa? Persegi, karena sisinya sama, panjangnya sama, jadi 60 x 60. Triplek itu akan digunakan untuk membuat kubus yang sisinya berukuran 5 cm. Berapa banyak kubus yang dapat dibuat? Ya, kubus sisinya masing-masing ukurannya 5 cm. Kamu bayangkan punya kubus ya di depan kamu tuh. Terus kalau kamu buka, kelihatan jaring-jaringnya, kubus itu terdiri dari berapa bangun datar? Terdiri dari 6 bangun datar. Gitu, ya. Oke, jadi nih, nah ini dia gambarnya. Ya, kubus itu terdiri dari 6 bangun datar persegi. Oke, karena si tripleknya bentuknya persegi, berarti kita cari dulu luas si tripleknya. Ya, itu luasnya 3.600 dari 60 kali 60, sisi kuadrat atau sisi kali sisi. Oke, triplek clear ya. Kita ke rusuk kubusnya. Rusuk kubus ya, segini itu masing-masing 5 cm. Nah, padahal si kubus itu punya perseginya sebanyak 6. Padahal satu persegi itu rumusnya adalah sisi kali sisi kan? Nah, berarti sisi kali sisi atau S kuadrat dikalikan 6 karena jumlah perseginya ada 6. Sisi kali sisi atas kuadrat, 5 kuadrat berarti 25. Karena perseginya ada 6 kalikan 6, jadi dapat 150. Itu untuk satu kubus yang dapat dibuat. Satu kubus aja 150 cm persegi luas permukaannya. Padahal kita punya triplek seukuran 3.600. Berarti berapa banyak kubus yang dapat kita buat? Berarti si tripleknya dibagi sama si permukaan kubusnya atau luas jaring-jaringnya si kubus. 3.600 dibagi 150, dapat 24 buah kubus yang dapat dibuat gitu. Ya, oke, bisa ya, aman. Coba lanjut lagi. Sekarang kalau tripleknya berbentuk persegi panjang, ukurannya 90 x 60 cm. Ya, terus rusuk kubusnya akan dibuat masing-masing sisinya adalah 6 cm. Berapa banyak kubus yang bisa kita buat? Ingat, cari dulu luas dari si tripleknya atau alasnya itu kan, si kertasnya gitu ya, si bendanya gitu.
Nah, berarti luasnya adalah 90 kali 60, 5.400. Si triplek itu akan kita gunakan untuk membuat kubus. Kubusnya ada masing-masing 6 cm. Padahal luas permukaan kubus, ingat? 6 kali S kuadrat. Ya, karena terdiri dari 6 bangun datar persegi. Persegi itu apa? S kuadrat. S kuadrat yuk, 6 kali 6, 36. Karena perseginya ada 6, kalikan 6 lagi, jadinya 216. Oke? Nah, belum selesai. Berapa banyak kubus yang bisa kita buat? Berarti dibagi ya. Luas tripleknya yang digunakan, bahannya ya, dibagi dengan si luas permukaan 1 kubus, yaitu 5.400 dibagi 216. Totalnya dapat 25 buah kubus. Gitu. Oke? Bisa ya? Lagi. Kalau tripleknya ganti ukurannya ya, 120 kali 75, berarti bangun datar apa? Iya, bangun datar persegi panjang ya, berarti panjang kali lebar, dikalikan aja. Oke, rusuk kubusnya 10 cm sekarang. Nah, berarti luas tripleknya kita kalikan 120 kali 75, 9.000. Permukaan kubusnya 6S kuadrat. Ingat ya. S kuadrat, sisi kuadrat 10 kuadrat berarti 100. Satu persegi ini 100. Karena di kubus ada 6 persegi kalikan 6. Berarti 600. Ya. Terus kita cari banyaknya kubus yang dapat kita buat, berarti dibagi ya, 9.000 dibagi dengan 600, dapat 15 buah kubus. Oke? Ya. Oh, selesai. Jadi, mudah sekali teman-teman kalau kalian bisa lebih paham, lebih fokus mengenai luas permukaan. Ya. Jangan sekali-kali hafalkan terlalu banyak rumus ya, nanti akan pusing. Jadi, hafalkan konsepnya aja. Pahami, bukan hafalkan, pahami konsepnya. Luas permukaan. Oh, permukaan si kubus itu apa ya? Oh, dia ada perseginya. Perseginya sebanyak 6. Berarti luas perseginya dikalikan 6. Kayak gitu. Ya, jadi nggak perlu hafalkan ini luasnya 6S kuadrat. Ini luasnya P kali L. Pusing. Nggak bisa membedakan nanti. Oke? Pelan-pelan, semoga bisa dipahami. Materi ini sangat sederhana, jadi upayakan yang simpel-simpel seperti ini tuh usahakan anak-anak bisa memahami dan bisa menyelesaikan nanti ketika ujian sekolah. Ya. Oke, kita ke next video, nanti kita ketemu di statistika. Jadi ini udah selesai Bang Ruang Si Data. Sampai jumpa. Dadah.